Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah. Di video sebelumnya saya sudah menanggapi tentang kejadian fenomenal, yaitu ketok pintu misterius yang terjadi di Karawang. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa menonton videonya. Karena di situ saya sudah membahas baik yang itu hanya rekayasa ataupun yang memang betul-betul terjadi, di mana itu terjadi diakibatkan memang oleh jin. Nah, di sini seperti janji saya sebelumnya, bahwasanya saya akan berbagi bagaimana caranya supaya kita terhindar dari makar-makar yang dilakukan oleh jin serupa dengan yang terjadi di Karawang. Karena saya juga mengatakan di video sebelumnya, kejadian itu memang ada. Karena kami sering menangani pasien yang mengalami gangguan-gangguan seperti itu, yaitu ketok-ketok pintu. Bisa kalian lihat di video sebelumnya. Nah, teman-teman, katakanlah di Karawang ini kejadiannya itu betul, artinya dilakukan oleh jin. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa terhindar dari makar-makar model seperti itu? Sebenarnya sangat mudah, saudaraku. Kita ini sering juga menyampaikan kepada pasien supaya kita tidak diganggu atau dimasuki oleh setan-setan ketika di malam hari khususnya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah. Jadi di sini kita akan berbagi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi di sini kita tidak serta-merta hanya memberikan bacaan-bacaan yang itu tidak ada narasumbernya. Jadi kita di sini akan berbagi bagaimana caranya, dan itu juga bersumber dari Al-Quran atau hadis. Nah, di dalam hadis Nabi, orang yang membaca basmalah atau menyebut nama Allah ketika kita mau memasuki rumah kita sendiri dan menutupnya juga membaca basmalah, maka setan itu tidak akan masuk ke dalam rumah kita. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, baginda Nabi bersabda, dalam riwayat Muslim, baginda Nabi itu bersabda, apabila seseorang memasuki rumahnya, kemudian ia menyebut nama Allah atau membaca basmalah saat memasukinya, begitu pula saat ia makan, maka setan akan berkata kepada teman-temannya, kalian tidak ada tempat untuk bermalam, dan tidak ada jatah makan atau juga minum. Apabila ia memasuki rumahnya tanpa menyebut nama Allah, ketika memasukinya, setan pun berkata kepada teman-temannya, saat ini kalian mendapatkan tempat untuk bermalam. Ketika ia lupa menyebut nama Allah saat makan, maka setan pun berkata, kalian mendapat tempat bermalam dan jatah makan malam. Jadi mudah sekali kan teman-teman ya. Sebenarnya kita itu tidak perlu terlalu khawatir dengan hal-hal mistis atau misterius yang disebabkan oleh jin. Karena kita itu sudah diajarkan, dalam panduan Islam itu sudah lengkap. Sayangnya terkadang masyarakat kita inginnya instan. Padahal yang paling instan, alami, tanpa ada efek samping, itu ada di Al-Quran dan hadis. Ketika kita mencari instan di luaran itu, malah yang ada tidak hanya mengecewakan, akidah kita juga berisiko, dalam artian kita bisa terjerumus ke hal-hal yang berbau kesyirikan misalnya, bahkan uang kita juga habis percuma. Jadi dari kesimpulan tadi, maksudnya dari hadis tersebut, contoh nih, kita sudah bepergian atau keluar ke rumah tetangga atau kemanapun lah. Nah, ketika kita sudah memasuki rumah kita, maka ucapkan minimal itu bismillah. Tutup pintu kalian juga dengan menyebut bismillah. Maka setan dan rombongannya ini
ya, berkata dia kepada teman-temannya, kalian malam ini tidak ada jatah bermalam di dalam rumah ini, karena pemiliknya sudah menyebut nama Allah. Begitupun makan, sama seperti yang di dalam hadis. Dan sebaliknya, ketika kita misal pulang dari bekerja, atau kita pulang dari rumah saudara atau tetangga, atau kita keluar rumah baru masuk, kita tidak menyebut nama Allah, maka kata setan itu, wahai teman-teman, malam hari ini kita ada jatah bermalam di rumah ini, karena sang pemiliknya tidak menyebut nama Allah. Jadi cukup simpel, teman-teman hanya menyebut asma Allah. Padahal semuanya tidak ada praktek-praktek khusus. Mudah, praktis, tapi insya Allah kita terhindar dari makar-makar yang disebabkan oleh setan dari bangsa jin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.